ya yang menjelaskan tentang struktur organisasinya Dinkes, kemudian tentang instalasi farmasi Kota Malang ya. Besok yang kan dibagi untuk 3 hari ini ya, bagi 3. Nanti yang separuh nanti ke instalasi farmasi Sawah Jajar, separuhnya lagi ada di Dinas Kesehatan di sini ya. Nah, nanti kalau sudah selesai bertukar tempat, yang sudah selesai di sini nanti ke apa instalasi farmasi ke sini itu ya. Nah, besok supaya tidak bingung atau waktu ke puskesmas juga tidak bingung, ini saya jelaskan dulu mengenai vaksinnya. Mungkin vaksin baru ya untuk apoteker ya, karena memang kita baru diserahkan ke farmasi itu di 28 Februari 2022. Itu ya. Ini kok slide selanjutnya. Nah, saya jelaskan tentang jenis dan sifat vaksin untuk apa program imunisasi di Indonesia ya. Banyak jenis vaksin, tapi yang saya jelaskan di sini adalah vaksin yang digunakan untuk program di Indonesia ya. Ini. Kenapa kita harus belajar ini? Kita tahu jenis dan sifat vaksin program imunisasi yang rutin di Indonesia. Kemudian kalau kita farmasi tahu cara penyimpanannya ya. Jadi di sini saya akan sampaikan juga apa hal-hal yang menyebabkan dari kerusakan vaksin, bagaimana menjaga kualitas vaksin, kemudian tahu dosis dan cara pemberian. Kenapa kita harus tahu dosis dan cara pemberian? Salah satunya adalah untuk perencanaan kita untuk BMHP ya, misalnya spetnya, kemudian alkohol swab, kemudian safety box dan lain-lain ya. Nah, penyedia vaksin di Indonesia itu adalah Bio Farma, baik pabriknya atau yang memproduksi vaksin dan distributor yang eh, di Indonesia ya. Jadi vaksin itu yang bisa dibuat oleh Bio Farma akan dibuat oleh Bio Farma, tapi yang tidak bisa dibuat atau tidak memenuhi kebutuhannya sesuai dengan sasaran yang diperlukan itu Bio Farma akan mengimpor dari luar negeri. Biasanya ada India, kemudian eh, kalau yang kemarin waktu waktu COVID kemarin tuh ya ada dari Amerika, ada dari Kanada, ada dari Korea, gitu ya. AstraZeneca itu ada yang dari macam-macam ya, Korea, ada yang Amerika itu. Nah, kemudian baru dari Bio Farma itu didistribusikan ke PBF atau distributor. Kemudian kalau yang untuk pemerintahan itu didistribusikan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dari Dinas Kesehatan Provinsi baru bisa diberikan ke kita, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, juga kalau yang di PBF itu biasanya bisa diorder oleh rumah sakit atau apotek. Ya. Nah, baru nanti bisa dipakai oleh fasiankes yang lain ya, baik itu puskesmas, dokter praktek, klinik gitu ya. Nah, Bio Farma sendiri dia memproduksi vaksin ya, jadi sudah mendistribusikan ke 140 negara di dunia. Kalau provinsi di Indonesia ada 34. Kalau vaksin program melalui Dinas Kesehatan provinsi ya, menggunakan angkutan darat dan udara dengan tidak lebih dari 48 jam karena kemampuan kemampuan untuk cold chain-nya itu adalah 48 jam. Nah, ini beberapa daftar negara yang sudah menggunakan vaksin dari Bio Farma. Suara saya jelas? Jelas Ibu. Jelas ya. Nah ini ya, Bio Farma ada di Bandung ya. Nanti kalau punya kesempatan biasa mungkin kunjungannya ke sana ya ke Bio Farma. Nah dulu penanggung jawab dari vaksinasi adalah Kepala Seksi dari
untuk program imunisasi di surveillance imunisasi ya. Jadi sekarang untuk yang saat ini di Dinas Kesehatan Kota ini dipegang oleh dua bidang. Bidang P2P tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ratri dan bidang kefarmasian. Bidang P2P itu eh, yang didata adalah sasaran atau jumlah orang yang mau divaksin, sedangkan kalau farmasi itu perencanaan untuk vaksin yang akan diadakan atau ya yang akan diorder gitu ya. Jadi dari kefarmasian harus memastikan bahwa rantai vaksin itu sesuai dengan SOP ya, karena akan menentukan kualitas vaksin. Jadi, vaksin yang berkualitas baik itu dapat membentuk kekebalan individu maupun kelompok yang maksimal pada sasarannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah melindungi dari PD3I. PD3I itu apa? PD3I adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Itu ya. Nah, ini pengertian vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup, yang dilemahkan, masih utuh atau sebagian, atau berupa toksin mikroorganisme yang sudah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan. Dan ditambahkan dengan zat lain. Zat lain ini apa? Bisa juga pengawet, ya, yang bila diberikan kepada seseorang menimbulkan kekebalan spesifik. Spesifik itu bagaimana? Spesifik artinya di sini adalah tertentu. Contohnya vaksin untuk mencegah TBC apa namanya? Untuk mencegah TBC vaksinnya contohnya BCG, Bu. BCG ya. Nah, bahan dasar pembuatan vaksin bisa berupa mikroorganisme baik bakteri maupun virus. Ada dua macam klasifikasi asal antigen untuk vaksin. Ada yang live attenuated vaksin, ini dari kuman, bisa bakteri atau virus yang hidup yang dilemahkan. Gitu ya. Yang saat ini ada itu contohnya polio. Polio itu ada dua macam, polio yang diteteskan dan polio yang disuntikkan. Polio yang diteteskan adalah yang live attenuated vaksin atau vaksin hidup yang dilemahkan. Yaitu ada dua macam, misalnya BOVV. B adalah bivalent oral polio vaksin. Itu. Kemudian adalah campak rubella atau MR. Kemudian yellow fever, Japanese encephalitis, kemudian ada cacar air. Contoh yang vaksin hidup yang dari bakteri adalah BCG ya dan tifoid oral. Yang dipakai untuk vaksin program adalah yang BCG. Kemudian ada inactive vaksin. Nah, ini terbuat dari kuman yang dimatikan atau diinaktifkan. Ya, biasanya ini seluruh dosis diberikan ya. Kemudian untuk perlu booster kalau biasanya kalau yang vaksin yang diinaktifkan. Nah, kemudian vaksin ini digunakan untuk orang-orang biasanya yang menderita defisiensi imun. Contohnya vaksin tadi sudah saya sebutkan, polio itu ada dua macam yang diteteskan. Itu yang live attenuated, ada yang disuntikkan namanya IPV, itu adalah yang inaktif vaksin. Ya, jadi kalau ada bayi lahir perlu suntik polio, kemudian misalnya orang tuanya HIV, atau di lingkungannya ada yang TBC atau HIV, lingkungan maksudnya di dalam rumahnya, ada yang imunokompromis, maka diberikan vaksin IPV atau yang inactive vaksin. Nah, ini contohnya ya, dari beberapa ada yang virus utuh, contohnya influenza,
kemudian pertusis, kemudian yang inaktif fraksional itu ada subunitnya yang hepatitis B, yang toksoi contohnya adalah difteri, tetanus, botulinum. Kemudian ada yang dari polisakarida murninya, itu adalah pneumokokal, meningokokal, dan influenza tipe B. Kemudian yang polisakarida konjugasi, itu adalah Haemophilus influenza tipe B dan pneumokokal. Kemudian ada lagi yang vaksin rekombinan. Ini dibuat dengan rekayasa genetika. Nah, vaksin ini juga disebut vaksin rekombinan. Hasil rekayasa genetika ya. Nah, yang sekarang lagi marak adalah vaksin human papillomavirus atau HPV. HPV ini sekarang diberikan untuk anak kelas 5 dan kelas 6 SD. Ya, diberikan 2 kali. Itu ya. Jadi, berdasarkan jurnal bahwa untuk yang anak-anak kurang dari 12 tahun belum melakukan aktivitas seksual itu cukup 2 kali untuk vaksin HPV-nya. Nah, ini tadi rangkuman dari yang tadi ya. Contohnya lagi yang mRNA itu Pfizer dan Moderna. Kemudian kalau kita dari farmasi kita perlu menyimpan sesuai dengan suhunya, itu kita harus menyimpan berdasarkan klasifikasi dari sensitivitas suhu. Jadi ada yang sensitivitasnya panas, ada yang sensitif dingin. Nanti yang sensitif panas itu golongan vaksin yang rusak kalau terkena paparan lebih dari 34 derajat. Contohnya BCG, poliotetes, Japanese encephalitis, dan campak rubella. Kemudian ada yang sensitif dingin atau freeze sensitif. Ini adalah golongan vaksin yang rusak terhadap suhu dingin atau kurang dari 0. Nah, sebagian dari vaksin yang kita simpan yang untuk program adalah yang freeze sensitif. Jadi, kalau kita farmasi nyimpan tambah dingin tambah baik ya? Tidak ya. Kita menyimpan sesuai dengan yang direkomendasikan untuk penyimpanannya. Karena ternyata ada vaksin-vaksin terutama yang sensitif dingin ini kalau terkena suhu kurang dari 0 derajat Celcius akan rusak. Tuh. Contohnya apa? Hepatitis B, TD, DPT, kemudian DT, IPV, HPV, PCV. Ini ya. Nah, PCV untuk mencegah apa? PCV untuk mencegah apa? Pneumonia ya. Nah, di sini ada beberapa alat pantau. Kalau alat pantau suhunya itu ada alat pantau suhu dingin atau namanya freeze tag, itu angka menunjukkan tanda silang, maka kita harus curiga bahwa vaksin mengalami pembekuan. Untuk memastikan vaksin ini masih dalam kondisi baik dan bisa digunakan, maka bisa dilakukan namanya shake test atau uji kocok. Nah, uji kocok ini tidak berlaku untuk vaksin-vaksin yang baru. Contohnya IPV, HPV, PCV, itu tidak berlaku. Nah, ini yang dihafalkan yang 3 ini aja. Yang head sensitif. Yang terkena paparan panas lebih dari 34 akan rusak, yaitu BCG, poliotetes yang OPV, dan MR atau campak rubella. Yang lain adalah yang freeze sensitif. Kemudian kerusakan terhadap vaksin. Jadi vaksin itu bisa rusak karena beberapa faktor. Yang pertama, adanya panas atau sinar matahari, adanya pembekuan, ya. Kemudian ada beberapa vaksin yang punya pelarut. Kalau vaksin yang punya pelarut itu tidak boleh dibekukan. Nah, kemudian vaksin dapat rusak kalau terkena sinar matahari langsung. Jadi di botolnya vaksin itu ada namanya vaksin vial monitor atau namanya VVM. Kalau di VVM-nya sendiri sudah grade-nya C atau D, itu tidak boleh digunakan. Yang bisa digunakan adalah A dan B.
Kemudian untuk yang BCG, adanya sinar matahari ultravioletnya dapat merusak vaksin BCG. Ini cara melakukan uji shake test ya. Kalau ada vaksin sensitif beku yang dicurigai, alat pantau suhu 0 derajat, freeze tanda silang, maka harus dibandingkan vaksin yang dicurigai beku dengan vaksin yang sama yang sengaja dibekukan. Nah, kalau batch-nya macam-macam ya kita ambil semua dari semua batch, kemudian diberi label tersangka beku, kemudian kita sengaja bekukan di lemari es. Kemudian yang kita bekukan tadi kita ambil setelah 24 jam, di cairkan, kemudian dikocok secara bersamaan. Ditaruh berdekatan dan didiamkan, kemudian baru kita amati. Kalau turunnya endapan itu lebih cepat atau sama dengan yang tersangka beku, maka tidak boleh digunakan. Ya. Kalau yang tersangka beku tadi lebih lambat, maka masih bisa dibekukan. Ya. Nah, dibekukan nanti jadi standarnya. Nah, ini contoh vaksin hepatitis B. Semua jenis vaksin besok bisa dilihat di Dinas Kesehatan ya untuk vaksin program. Ini contohnya hepatitis B, ini sudah ada spek di dalamnya untuk mencegah penularan hepatitis dari ibu ke bayi. Jadi diberikan kurang dari 24 jam setelah bayinya dilahirkan. Nah, untuk hepatitis B ini setengah jam kalau terkena suhu di bawah 0 derajat maka akan rusak. Kalau terkena suhu beku, kalau sudah rusak ya nggak bisa dipakai ya. Kalau kita lihat di sini, hampir semua vaksin itu ada pengawetnya, biasanya adalah timerosol 0,01% ya. Penyimpanannya di 2-8. Kemudian vaksin hepatitis B ini bisa disimpan dalam suhu ruang, itu masih bagus selama 30 hari. Sepanjang kondisi VVM-nya adalah A atau B. Jadi untuk yang di bidan desa yang tidak ada lemari esnya, kita masih boleh berikan hepatitis ini. Kemudian BCG. Kalau yang tadi sudah ada suntikannya, kalau BCG kita harus perencanaan BMHP-nya alat suntiknya. Dosisnya untuk BCG adalah 0,05. Berarti kita harus menyediakan sepet ukuran 0,05. Kemudian BCG ini adalah bentuknya kering. Dia punya pengawet. Nah, pengawetnya adalah NaCl. Jadi, di sini ada peraturan bahwa kalau vaksin yang sama harus dilarutkan dari pabrikan yang sama. Contoh di depan itu ada vaksin BCG dari India, maka harus dilarutkan dengan merek yang sama dari pabrikan yang sama NaCl-nya. Tidak boleh diganti-ganti. Kemudian setelah direkonstitusi atau dilarutkan, maka harus dibuang setelah 3 jam. Maka dari itu, pada saat melarutkan vaksin harus ditulis jam pelarutannya. Nah, untuk pelarut, pelarut itu harus didinginkan minimal 12 jam sebelum dipakai. Tujuannya adalah supaya mudah dilarutkan dengan vaksinnya. Nah, ini beberapa, kalau yang di sini sekarang, yang BCG-nya mereknya Bio Farma. Nah, tadi sudah ya.
kontraindikasi sama karena tadi dari vaksin yang virus yang hidup atau dilemahkan, maka tidak boleh diberikan pada orang-orang yang imunokompromis atau lingkungannya ada yang imunokompromis. Nah, kemudian ini jenis pelarutnya. Kalau TCG Paris 1173 maka harus dilarutkan dengan 4 mili NaCl 0,9%. Kalau yang BCG mereknya Danistrin maka harus dilarutkan dengan Sauton SSI. Itu peraturannya ya. Nggak boleh misalnya NaCl-nya habis meskipun tahu ya isinya NaCl kemudian diganti dengan NaCl infus misalnya itu nggak boleh. Apa itu? Ini tadi ya sudah saya jawab. Nah, kemudian tadi ada pelarut MR juga ada pelarutnya ya. MR adalah Measles rubella atau campak rubella. Itu juga ada pelarutnya. Pelarutnya juga NaCl. Nanti kalau BCG-nya habis diganti NaCl gitu. Nggak boleh ya. Nah, ini yang DPT, HB HIP. Nah, kalau kita lihat di bawah ada botol, ada VVM-nya yang dalam bulatan itu. Ya, VVM yang bisa dipakai adalah A dan B. Untuk vaksin DPT itu yang mengandung toksin difteri murni. Kemudian untuk mencegah apa? DPT, difteri, pertusis, hemophilus influenza tipe B, dan hepatitis B. Gitu ya. Nah, nanti DPT ini diberikan maksimal umur 2 tahun. Jadi untuk vaksin-vaksin program, umur itu sudah ditentukan oleh Kemenkes yang boleh menerimanya. Kayak dulu zaman kita COVID ya, nakes dulu, kemudian apa? Ini sama untuk vaksin program dibatasi oleh usia. Ini kan DPT HPV ya, untuk mencegah difteri pertusis. Nah, vaksin-vaksin ini juga diberikan lagi pada saat terjadi KLB. KLB itu apa? Kejadian luar biasa atau ada penemuan penyakit baru. Penyakit lama yang ada lagi, misalnya difteri ternyata ada di daerah Kadungandang misalnya. Nah, itu semua orang harus divaksin lagi, mulai dari 0 sampai yang paling tua. Nah, vaksin BCG ini, DPT ini diberikan dosisnya 0,5 mili. Ya. Kemudian kalau untuk penyuntikan untuk anak-anak itu tidak boleh menggunakan alkohol swab. Yang boleh adalah menggunakan kapas yang dicelup dengan air hangat. Tuh. Untuk penyimpanan ya suhu 2-8 untuk DPT ini. Kemudian dosisnya adalah 0,5 IM ya pada bayi ya. Kemudian DPT HP HIP itu untuk mencegah difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B, infeksi hemophilus influenza tipe B. Kemudian di dalam imunisasi program ada peraturan namanya MDVP, Multi-Dose Vial Policy. Jadi di dalam satu vial itu biasanya bisa digunakan oleh beberapa orang. Contohnya BCG yang tadi itu bisa digunakan untuk 20 orang. Kemudian DPT bisa untuk 10 orang. Ya. Maka dari itu eh, apa, supaya tidak membuang vaksin ya. Kemudian ada peraturan bahwa vaksin yang sudah dibuka bisa digunakan paling lama 4 minggu.
Ketentuannya adalah vaksin belum kadaluarsa, kemudian penyimpanan suhu 2-8, label tidak hilang, tidak terendam air, kemudian sterilitas terjaga, VVM kondisi A atau B, ya. Kemudian digunakan pada pelayanan statis. Pelayanan statis itu bagaimana? Pelayanan statis adalah pelayanan yang tidak mobile, berdiri di tempat itu. Contohnya pemberian vaksin di puskesmas, pemberian vaksin di klinik, gitu ya. Beda kalau pemberian vaksin ini ada di mall, kemudian di balai desa, tempat posyandu. Nah, itu begitu datang, setelah dipakai, petugas datang, vaksin harus dibuang. Nah, kalau digunakan di puskesmas, vaksinnya masih boleh dipakai. Ya, selama 4 minggu. Jadi kalau kita orang farmasi biasanya kalau udah dibuka tidak steril tidak bisa dipakai. Ini beda ya. Masih bisa dipakai sampai 4 minggu maksimalnya. Kemudian ada DT, difteri tetanus. Nah, kalau yang tadi untuk anak-anak sampai dengan usia maksimal 2 tahun, 2 tahun kurang 1 hari ya. Nanti setelah 2 tahun sampai dengan umur 7 tahun yang diberikan adalah DT. DT ini nanti diberikan pada saat usia sekolah ya. Gitu. Nah, dosisnya 0,5. Kemudian, nah ini vaksinnya juga bisa rusak kalau kena paparan suhu bawah 0 ya. Tadi ada DPT, HB-HIP, ada DT, ada TD. Bedanya ada di mana? Yang pertama adalah beda dari usia yang pasien yang mau diberikan, ya. Kemudian secara komposisi vaksin yang hurufnya di depan itu dosisnya lebih besar. Contohnya vaksin DT ya, difterinya 20 luber, tetanusnya 7,5. Nanti beda dengan TD. Ini diberikan 1 kali IM usia kurang dari 7 tahun. Kemudian TD, T-nya adalah tetanus. Jadi sini dosisnya tetanus lebih besar 7,5, dosisnya difteri 2. Untuk TD diberikan di atas 7 tahun ya. Nanti di perempuan diberikan lagi pada saat mau menikah. Ya kan itu harus suntik TT ya. Nah ini yang disuntikkan adalah vaksin namanya vaksin TD. Nah ini sudah tahu ya tadi perbedaannya, fungsinya, komposisi, usia, pemberian. Untuk IPV adalah vaksin polio yang disuntikkan. Ada 3 jenis strain virus di sana ya, P1, P2, dan P3. IPV ini adalah vaksin yang diinaktifkan atau dimatikan. Cara pemberiannya IM, kemudian sisa vaksin ya DT ini bisa digunakan untuk 10 orang. Itu mengikuti MDVP. Kemudian IPV saat ini juga dipakai untuk orang-orang yang mau ibadah haji atau umroh karena beberapa waktu yang lalu Indonesia itu KLB polio. Jadi akhirnya
orang yang mau ke luar negeri untuk menjalankan ibadah hajinya atau umrohnya itu harus vaksin IPV. Ya mungkin di luar takut ya ketularan. Kemudian cara pemberiannya IM. Nah, IPV tidak bisa dilakukan uji kocok. Jadi kalau ada kecurigaan vaksin IPV-nya beku, vaksin harus dibuang atau tidak digunakan. Ya, penyimpanan J2 sampai 8. Ini tadi polio yang BOPV, bentuk cair ada pipet atau droppernya. Nah, pipet atau droppernya itu saat tiap ganti vial harus ganti dropper ya, tidak digunakan ulang-ulang dan tidak boleh dimasukkan ke lemari es pipetnya ya, takutnya rusak karena itu terbuat dari plastik. Pemberiannya adalah 2 tetes, kemudian setelah dibuka masih bisa digunakan selama 2 minggu. Asal pertama belum kedaluarsa, penyimpanan suhu 2-8, label tidak hilang, tidak terendam air, sterilitas terjaga, kan? BVM kondisinya A atau B. Nah, untuk kontraindikasi ya, kalau ada anak diare harus ditunda. Nah, kenapa harus ditunda? Karena kalau yang polio tetes setelah diberikan, itu virusnya masih bisa dikeluarkan lewat tinja ya selama 100 hari. Makanya kenapa diare untuk imunisasinya ditunda. Nah, ini tadi ya perbedaannya sudah bisa menyebutkan ya IPV dan OPV. Sintas terhadap suhu, ya bagaimana? IPV dan OPV, sintas terhadap suhunya bagaimana? Loh, lupa. Kalau IPV disimpan di mana? Suhu berapa? Suhu? Suhu berapa? Kok padang sendiri ya? Ya Mbak Lala, terang sendiri. 2 sampai 8. Berapa? IPV 2 di sampai suhu? 8 derajat. Kalau OPV? OPV disimpan di suhu -15 sampai -25. Ya. Nah, pipet polio juga tidak boleh disimpan di freezer ya. Nah, ini contoh dari MR atau measles rubella atau vaksin campak dan rubella. MR itu nanti juga diberikan pada saat anak sekolah ya. Jadi pemberiannya anak usia kurang 9 bulan dan kurang dari 15 tahun. Dilaksanakan di Indonesia itu mulai tahun 2017 untuk di Pulau Jawa dan 2018 di luar Pulau Jawa. Kemudian pemberiannya juga 0,2 mili. Kemudian ini ada pelarutnya. Jadi kalau ada pelarutnya, kita juga perlu perencanaan untuk sepet untuk melarutkan. Ya. Pemberiannya adalah usia 9 sampai 11 bulan, diulang lagi pada 18 sampai 24 bulan, kemudian 6 sampai 7 tahun atau kelas 1 SD. Kemudian vaksin yang sudah dilarutkan, tadi ada pelarutnya kan, nanti maksimal pemakaiannya adalah 6 jam. Sebelum 6 jam ya, lebih dari 6 jam langsung dibuang. Nah ini beberapa kontraindikasi
Yang menggunakan supresan otomatis adalah pasien-pasien yang imunokompromis ya. Wanita hamil, leukemia, kelainan fungsi ginjal, ya, lewat alergi. Nah, jadi supaya tidak membuang-buang vaksin ya, karena kayak BCG dan MR itu ada masanya vaksin harus dibuang setelah dilarutkan. Maka biasanya di puskesmas itu vaksin hanya dilarutkan ketika sasaran sudah datang semua, gitu. Kalau belum datang, eman ya nanti vaksinnya buang. Itu satu vial bisa untuk 10. Nah, kenapa pelarut itu didinginkan 12 jam sebelum digunakan? Supaya mudah dihomogенkan pada saat pencampuran. Nah, beberapa vaksin disuntikkan ya. Jadi untuk MR masih boleh diberikan, untuk DPT, TT, TD, DT, BCG, OPV, dan IPV. Untuk yang vaksin tambah pelarut yang belum digunakan, dimasukkan ke refrigerator lagi ya. Isabella. Kemudian untuk HPV. HPV untuk apa? Mencegah, mencegah, mencegah apa HPV? Kanker serviks. Ya, mencegah kanker serviks ya. Jadi virusnya namanya human papilloma virus. Human papilloma virus ini punya 4 tangan ya, atau 4 varian, 6, 11, 16, 18. 4 strain ini yang bisa menyebabkan kanker serviks. Gitu ya. Maka ini diberikan oleh pemerintah di kelas 5 dan kelas 6. Ya, semua vaksin hampir semua mempunyai efek simpangnya atau efek sampingnya ya. Kalau vaksin yang disuntikkan biasanya ya kemerahan di tempat penyuntikan, kemudian nyeri gitu ya. Ini contoh vaksin HPV-nya, dulu kita pakai Gardasil, tapi kemudian buatan dari Bio Farma sendiri namanya Nusaguat. Gitu ya. Ya tadi yang kebijakan multi dose vial policy tadi sudah ya. Vaksin disimpan suhu sudah sampai 8, VVM bagus A atau B. Tertulis tanggal vaksin dibuka. Kemudian tidak melewati tanggal kedaluarsa, vial vaksin tidak terendam air atau beku. Kemudian semua dosis diambil secara aseptik. Nah, untuk pengambilannya biasanya menggunakan namanya vaksin karir. Nanti saya jelaskan ya. Dan contohnya PCV 13 sekarang yang merek terbaru PCV-nya sudah 20, PCV 20. Nah, ternyata ada 4 tipe, ada dulu 9, kemudian 13, kemudian sekarang PCV 20 ya. Yang dipakai pemerintah masih yang PCV 13. Ada 13 stereotype yang digunakan.
Kemudian PCV 13 tadi sudah. PCV ini perlu spet 0,5, nanti pemberiannya IM, kemudian ada file monitornya ya. Semua hampir vaksin hanya bisa digunakan yang VVM-nya A dan B. Ini kebijakan multi-dose file policy. Kemudian ada yang paling baru adalah rotavirus. Rotavirus ini adalah untuk mencegah diare pada anak karena terkena virus rota. Ya. Yang dipakai oleh pemerintah adalah Rotavax. Mungkin di luar ada yang namanya Rotarix. Tapi kalau sudah suntik di luar, di klinik menggunakan nama Rotarix, dia tidak bisa lagi disuntik di puskesmas dengan Rotavax. Kenapa? Karena untuk penetesnya itu beda dosis. Jadi takutnya nanti dosisnya tidak sama. Satu vial itu bisa digunakan untuk 5 pasien. Contohnya ya. Pemberian juga dosisnya 0,5 multidos ya. Multidosis itu artinya bahwa satu vial bisa untuk digunakan beberapa orang. Ya, rotavirus itu bisa digunakan untuk 5 orang ya. Jadwal pemberiannya adalah pada saat bayi itu umur 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Kalau lebih dari ini bagaimana? Karena vaksin program tadi saya sudah menyebutkan bahwa vaksin program itu harus sesuai dengan umurnya yang ditetapkan pemerintah. Jadi kalau umurnya tidak sesuai, ya tidak bisa diberikan. Karena ada inputan data yang harus dimasukkan ya. Nah, untuk manajemen vaksin, untuk provinsi, stok maksimal 3 bulan, termasuk stok minimal untuk 1 bulan. Untuk yang kabupaten kota, stok minimalnya adalah 2 bulan, termasuk stok minimal 1 bulan. Untuk puskesmas, stok maksimal 1 bulan dan 1 minggu, termasuk stok minimal untuk 1 minggu. Untuk manajemen rantai dingin atau penyimpanannya, untuk Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan Provinsi, boleh menyimpan beku suhu minus 15 sampai 25. Untuk puskesmas tidak diizinkan menyimpan di suhu 2 sampai 5 atau order obat ke Dinkes menggunakan suhu 24 sampai 25 minus ya. Nah, karena penyimpanan itu di dalam freezer sesuai dengan petunjuk pelabelannya, maka masa kadaluarsa sama dengan masa kadaluarsa yang ada di kotaknya. Tapi untuk puskesmas itu hanya terhitung selama 6 bulan. Maka kenapa tak boleh minta banyak-banyak dibawa semua ke puskesmas? Nanti akan ada banyak yang expired. Nah, rotavirus ini bentuknya cairan, warnanya pink, dibekukan. Nah, seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya gempa bumi, sehingga listrik tidak ada. Nah, untuk yang rotavirus, itu boleh dibekukan lagi.
gitu. Khusus untuk rotavirus. Untuk dropper, karena vaksin rotavirus ini diberikan secara perolat, ya, itu secara tetes, maka pemberiannya eh, pada saat puskesmas order harus diberikan penetes, ya, penetesnya rotavirus. Nah, kemudian penyimpanan dari penetesnya tidak boleh disimpan di lemari es karena nanti akan pecah karena dari plastiknya. Nah, ini rangkuman dari yang tadi. Kemudian yang ini untuk penyimpanan vaksin. Tadi ya, semua vaksin di puskesmas disimpan pada suhu 2 sampai 8. Di puskesmas itu tidak boleh menyimpan beku vaksin. Untuk penyimpan pelarut boleh di tempat sejuk, kemudian dipergunakan minimal 12 jam sebelum ada pelayanan. Kemudian vaksin refrigerator itu tidak boleh untuk menyimpan barang lain, apalagi makanan dan sebagainya. Ini untuk menyimpan obat-obatan itu juga tidak diperbolehkan. Memang dia ada khusus di situ untuk menyimpan vaksin ya. Jadi kalau untuk ada barang laboratorium, reagen itu tidak boleh ya. Nah, ini kita bicara tentang kerusakan vaksin, kita bisa lihat bahwa vaksin-vaksin yang terkena suhu beku lebih cepat rusaknya. Contoh hepatitis B. Di minus 0,5 itu maka maksimal setengah jam akan rusak. TD, TT, DT, minus 5 sampai minus 10, vaksin akan rusak. Kita bisa bandingkan dengan polio. Polio terkena suhu 34, itu 2 hari masih bertahan. Gitu ya. Nah, paparan secara terus-menerus itu akan menurunkan kualitas vaksin. Makanya untuk penyimpanannya harus terhindar dari sinar matahari. Nah, sudah ya vaksin DPT akan rusak karena zoono. Semua vaksin akan rusak bila terkena sinar matahari secara langsung. Untuk pembekuan akan merusak eh, vaksin yang freeze sensitif, ya. Adanya pembekuan akan merusak vaksin freeze sensitif. Ya, kita harus pastikan pelarut vaksin tidak tertukan, kemudian dipastikan bahwa vaksin dan pelarutnya dari pabrikan yang sama, kemudian pelarut MR dan PCG tidak boleh disimpan. Kemudian kriteria dari prioritas penggunaan vaksin, yang pertama keterpaparan vaksin terhadap panas, yaitu kita lihat dari VVM-nya. Yang bisa digunakan dari VVM A dan B. Ya. Kalau seandainya ada vaksin meskipun expirednya masih lama, tapi VVM-nya sudah menunjukkan B, maka harus dipergunakan terlebih dahulu. Kemudian kita lihat lagi yang masa kedaluarsa juga sifatnya first expired, first out. Kalau kondisi vaksinnya sama, maka digunakan vaksin yang lebih pendek usianya atau kadaluarsanya. Untuk yang ketiga adalah vaksin yang diterima atau waktu penerimaan ya. Vaksin yang diterima harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena pada saat pengambilan vaksin itu ada dalam perjalanan ada keterpaparan terhadap panas. Ya, dengan
dilakukan dengan asumsi bahwa vaksin yang diterima lebih awal mempunyai jangka waktu pemakaian yang lebih pendek. Ini tadi sudah ya, pemakaian multidose viral policy. Kemudian ada masa pemakaian vaksin sisa atau terbuka. Jadi ini adalah masa setelah vaksin itu dibuka. Tutupnya ya, itu contohnya poliotetes bisa digunakan 2 minggu, IPV 4 minggu, DT 4 minggu ya, semuanya 4 minggu ya, kecuali MR ya, MR itu 6 jam, BCG 3 jam. Jadi jenis encephalitis ini masih belum ada di Dinkes, itu juga selama 6 jam. Nah, tadi sudah bisa jawab nih ya. Kita ke pengelolaan rantai dingin vaksin. Slide show. Untuk pengelolaan rantai dingin vaksin, tadi sudah tahu jenis dan sifat vaksin. Kemudian untuk supaya kita bisa menjaga suhunya, ada namanya CCP ya, pengelolaan rantai dingin vaksin. Tadi di pengelolaan rantai dingin vaksin ada definisi atau pengertiannya, jenis peralatan rantai dingin vaksin apa saja yang digunakan, dan perawatannya. Jadi yang di sini dimaksud rantai dingin adalah prosedur yang saling berkaitan dan dirancang untuk menjaga vaksin dalam kisaran suhu yang direkomendasikan dari titik produksi hingga titik pelayanan. Untuk peralatan rantai dingin vaksin adalah peralatan yang digunakan dalam pengelolaan vaksin untuk menjaga vaksin pada suhu yang ditetapkan. Tujuannya apa? Agar mutu vaksin bisa dijaga ya. Maka harus kita penyimpanan vaksin dan bahan pelarutnya suhunya tepat, kemudian distribusi vaksin sesuai prosedur secara berjenjang sampai dengan tingkat pelayanan. Nah, eh, ini jenis peralatan untuk rantai dingin vaksin. Ada sarana untuk penyimpanan vaksin, misalnya cold room. Ya, di sini di kami belum ada cold room. Freezer room juga belum ada. Ini bentuknya adalah ruangan ya untuk penyimpanan. Kemudian refrigerator atau vaksin refrigerator. Kenapa disebut vaksin refrigerator? Karena ini adalah lemari es yang khusus untuk vaksin. Spesifikasinya khusus untuk vaksin.
Jadi kalau eh, ada layanan fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas yang mempunyai layanan vaksin, lemari esnya harus terpisah dari lemari es obat. Ya, kemudian ada vaksin freezer, alat pembawa vaksin. Alat pembawa vaksin adalah kalau alat itu vaksin mau dibawa ke posyandu, otomatis perlu cool box ya untuk membawa atau vaksin karier. Kemudian untuk mempertahankan suhu, tadi sudah ada cool box-nya, tapi perlu dipertahankan suhunya di suhu tetap 2 sampai 8. Maka perlu alat mempertahankan suhu pakai cool packs, ice pack atau dry ice ya. Dry ice itu tidak disarankan untuk digunakan. Atau cool pack tidak dibolehkan digunakan. Karena apa? Banyak vaksin yang freeze sensitif atau sensitif beku. Untuk alat pemantau suhu masih ada yang analog di sini, yang Mueller. Kemudian ada perekam suhu kontinu. Kemudian ada alat untuk paparan suhu dingin dan paparan suhu panas. Hmm. Nah, ini namanya cold room atau freezer room ya. Nah, kalau yang freezer room suhunya minus 15 sampai 25. Kalau yang cold room 2 sampai 8 ya, ada di Provinsi Jawa Timur sama di Dinkes Kabupaten Malang ya. Kenapa harus ada? Biasanya sasarannya jumlahnya besar ya. Jadi vaksin yang perlu disimpan itu besar, banyak. Kemudian jangkauannya sasaran ini luas ya. Kayak Provinsi Jawa Timur karena jumlahnya penyimpanan dalam jumlah besar, maka perlu ruangan pendingin. Pengoperasiannya otomatis 24 jam. Kemudian jadi listriknya harus ada gensetnya. Kemudian cold room atau freezer hanya untuk menyimpan vaksin. Nah, ini untuk yang penyimpanan vaksinnya ya. Harus ikut dari standar nasional Indonesia atau standarnya WHO. Bentuknya vaksin refrigerator seperti ini, yang digambar itu ya. Atau vaksin freezernya seperti itu. Nah, tadi kita lihat bentuknya bukaan lemarinya bukaan atas ya. Mungkin nanti akan ketemu yang bukaannya depan. Memang ada bedanya. Bukaan atas suhunya lebih stabil. Jadi pada saat pintunya refrigerator dibuka, suhu dinginnya yang di atas turun ke bawah. Beda sama yang bukaan depan. Jadi saat dibuka maka suhunya akan turun keluar semua. Untuk yang bukaan atas, kalau listrik padam masih bisa bertahan 6 sampai 10 jam. Kalau yang listrik bukaan depan bisa bertahan hanya 2 jam. Ya, bukaan atas keunggulannya jumlah vaksin yang ditampung lebih banyak, bukaan depan jumlah vaksin yang ditampung lebih sedikit. Tapi susunannya bisa kita lihat jelas ya. Kadang ada yang dari kaca bisa kita lihat dari luar. Nah, kalau yang bukan atas itu nggak bisa ya, sulit ya, karena depannya biasanya nggak ada kacanya. Nah, ini beberapa sistem dari pendingin. Dan kita harus lihat pendingin ini ada di bagian mana.
Karena nanti ada tata cara kita menyimpan vaksinnya. Ya, untuk alat pembawa vaksin, ini ada cold box, ada vaksin karir, juga harus sama, harus memenuhi standar SNI atau WHO. Biasanya bentuknya kotak ya. Nah, biasanya seperti ini ada yang sekali pakai, ya, ada yang cold box disposable, ada yang digunakan ulang, contohnya cold box reusable, ada vaksin karir. Yang kecil-kecil itu biasanya bawa ke posyandu. Kalau yang besar-besar biasanya untuk ngambil vaksin ke Dinkes Kota Malang gitu ya, untuk puskesmas ambil. Nah, ini cold pack itu harus didinginkan, cool box harus didinginkan dengan cool pack sebelum mengambil vaksin ke Dinkes ya. Jadi pada saat nanti diberikan, suhunya sudah 2 sampai 8. Nah, tidak boleh nak diberikan cold pack atau ice pack ya, kotak dingin beku ya. Nah, yang diorder tadi sudah saya sebutkan, yang sensitif dingin, kayak hepatitis, DT, TD gitu. Untuk alat pantau suhu analog ini ada Mueller, ada yang suhu continue, contohnya Ristek 2 ya. Nah, itu ada IoT logger juga ya. Nah, alat pantau suhu paparan suhu dingin kita dengan freeze tag. Nah, itu masih tanda centang ya. Kalau sudah tanda silang, ya nggak bisa dipakai lagi. Kemudian ada alat paparan panas. Alat paparan panas adalah VVM. Ada yang tertempel di badannya injeksi, ada yang tertempel di tutupnya. Biasanya yang tertempel di tutupnya itu adalah yang diencerkan, kayak BCG, kemudian MR. Jadi kalau sudah diencerkan, tadi harus dicatat berapa lama ya, atau kapan diencerkan. Yang BCG 3 jam, yang MR-nya 6 jam harus segera dibuang. Untuk perawatannya ada harian, bulanan, dan tahunan. Kalau harian ya, kalau bunga esnya lebih dari 0,5 cm harus di defrosting ya. Jadi tidak boleh dicongkel-congkel ya. Defrosting itu dicairkan untuk dibuang airnya. Kemudian pencatatan suhu di sini biasanya pagi dan siang, ada pencatatan VVM-nya. Ini contoh dari grafik pencatatan suhu di lemari es. Beda dengan pencatatan suhu biasa, yang perlu kita catat adalah freeze tag-nya apakah masih centang atau silang, VVM-nya apa, ya. Kemudian kalau ada freeze watch, statusnya freeze watch-nya juga apa, centang. Untuk perawatan mingguan ya kita biasanya kalau mau libur gitu lihat stikernya nggak ada yang kendor. Kemudian genset juga nyala. Eh, Kemudian pembersihan di sekitarnya ya. Kalau bulanan, bulanan dan tahunan, kalau yang bulanan sama ya, bersama dengan yang mingguan ya. Kalau yang tahunan biasanya kita ada kalibrasi dari setiap refrigerator. Tadi sudah pengertian tentang vaksin. Ini ya, ini alur distribusinya untuk vaksin program dari Bio Farma akan ke Kemenkes, Kemenkes akan ke Dinkes Provinsi, kemudian ke Dinkes Kabupaten Kota, baru ke rumah sakit atau puskesmas. Nah, permintaannya disesuaikan dengan apa? Sesuai dengan tingkat stoknya. Hmm,
kita ada perhitungan tingkat stok minimum dan maksimum. Tadi kan sudah sebutkan bahwa kalau yang puskesmas kan stoknya 1 bulan lebih dari satu, lebihnya adalah 1 minggu gitu ya. Nah, jadi tingkat stok minimum dan maksimum sudah ada perhitungannya. Saat ini stok minimum dan maksimum itu sudah dihitungkan otomatis oleh aplikasi namanya Semile. Ya, kapasitas tempat penyimpanan akan terhitung secara otomatis juga di Semile, sisa stoknya juga otomatis dihitung di Semile. Laporan juga bisa langsung diunduh ke sana ya. Jadi kalau kita mau minta vaksin ke provinsi, ya kita laporan stok pemakaian vaksin sama vaksin yang kita perlukan berapa. Stok yang dulu diberikan, kemudian jumlah stok yang sudah terpakai, stok sisa berapa, kita mintanya berapa. Itu kita lampirkan. Nah, kalau dari Puskesmas atau Vaskes lain, rumah sakit klinik mau minta ke Dinas Kesehatan Kota Malang, itu boleh asal sudah MOU. MOU untuk pelayanan vaksin di tempatnya, kita akan visitasi. Kalau sudah sesuai, boleh kita lakukan MOU baru bisa diberikan. Nah, sebelum diberikan, mereka harus email dulu ke surveillance imunisasi, tadi sudah jelaskan oleh Bu Ratri ya, menyerahkan namanya LPLPO untuk vaksin. Sama juga nama sasaran-sasaran yang sudah diberikan. Gitu. Jadi laporan nama sasaran, laporan pemakaian. Itu ke emailnya P2 di surveillance imunisasi. Nanti surveillance imunisasi akan meneruskan berapa yang diberikan ke farmasi. Farmasi akan mencatat kesesuaiannya. Apakah ada atau tidak ada barangnya ya. Kalau sudah ada sama diberikan lewat dijawab lewat email ke P2 atau Surfin ya, surveillance imunisasi, baru dikembalikan ke Vaskes. Makanya kalau mau minta itu minimal 2 hari harus email dulu. Nanti ditentukan jadwalnya kapan pengambilan bisa diberikan. Gitu. Nah, nanti kita juga akan memberikan surat bukti barang keluar ya ke Vaskes itu untuk dibawa. Untuk menjaga kualitas vaksin, pada saat kita mau memberikan, kita lihat box tempat vaksin sama suhunya berapa. Kalau suhunya di bawah 2, kita akan ganti cool pack-nya yang milik kita tunggu sampai 2 sampai 8. Gitu. Kalau suhu di dalam cool box-nya itu kurang dari 2 atau lebih dari 8, kita sesuaikan dulu, kita ganti dengan cool pack-nya dari Dinkes. Ya, kemudian untuk penyusunan di refrigerator, baik di puskesmas atau di dinas, full pack, semua vaksin disimpan kalau di puskesmas 2 sampai 8 ya. Full pack diletakkan di bawah refrigerator untuk menahan dingin supaya suhunya stabil. Kemudian dos vaksin harus jaraknya 1 sampai 2 cm. Untuk vaksin yang head sensitif, didekatkan dengan pendinginnya atau evaporator. Besok bisa dilihat ya. Contohnya BCG, campak rubella, dan polio. Untuk yang free sensitif diletakkan jauh dengan evaporator, contohnya hepatitis B, DPT, TD, IPV, HPV, PCV, Japanese encephalitis. Ya. Kemudian vaksin di dalam refrigerator itu harus diletakkan dalam kotak vaksin. Oke, bentar ya.
Ya, ini penyusunannya ya. Penyusunannya MR itu kita bisa lihat bahwa dilarut di dekat refrigerator. Kemudian vaksin yang free sensitif diletakkan agak jauh dari refrigerator. Kemudian peletakan dari pemantau suhu itu Loctite ditaruh di antara yang free sensitif dan head sensitif. Ya, kemudian termometer digitalnya bisa ditaruh di antara yang free sensitif. Tujuannya kemudian yang free stack diletakkan yang di dekatnya yang free sensitif ya. Kenapa? Supaya kita tahu kalau hal yang tidak kita harapkan, misalnya tiba-tiba free stack-nya tanda silang, kita tetap bisa pantau suhunya, kapan itu dan berapa lama vaksinnya itu terkena suhu beku. Nah, untuk maksimal penyimpanan sebenarnya ada rumusnya yaitu ya, misalnya untuk vaksin itu 45 sampai 60% dari gross volumenya dari luas lemari es. Ya. Tapi di kami sekarang itu sudah ada aplikasi yang menghitung secara otomatis. Nah, ini juga contohnya peletakannya, besok bisa dilihat di Dinkes ya. Ada juga di Dinkes yang ada di tengah-tengah pendinginnya. Kita bisa lihat juga cara penyimpanannya bagaimana. Yang penting adalah yang free sensitif itu tidak dekat dengan evaporator. Untuk yang vaksin refrigerator rumah tangga, ya memang seharusnya paling ideal lemari esnya ada lemari es yang khusus vaksin. Tapi mungkin ada juga yang vaskes yang menurut dia terlalu mahal ya, karena harga lemari es khusus vaksin itu mahal. Jadi dia ada refrigerator rumah tangga. Cara penyimpanannya, vaksin tidak boleh disimpan di pintu ya. Kemudian di bawah dari freezer itu adalah yang head sensitif. Setelah itu baru yang free sensitif di paling bawah adalah cool pack. Supaya untuk menahan dinginnya tetap ada ya. Jarak antara dinding dan antar refrigerator adalah 10 sampai 15 cm. Ya, ini untuk di unit pelayanan ya, Puskesmas. Ini kalau kondisi tertentu misalnya ada eh, listrik mati, tak nyala-nyala misalnya ya, itu bisa dipindahkan vaksinnya ke kabupaten kota terdekat. Ini contohnya, kemudian untuk perencanaan vaksin. Perencanaan vaksin, perencanaan vaksin kalau dari kami, dari farmasi itu berdasarkan sasaran yang dikirimkan oleh bagian surveillance imunisasi. Ini contohnya ya. Jadi setiap puskesmas melaporkan kebutuhannya misalnya bayi baru lahir, surviving infant, baduta, WUS, sasaran ibu hamil itu berapa jumlahnya laki dan perempuan. Ya. Nah, kelas 1, kelas 2, maka dari farmasi itu bagaimanapun harus tahu program pemerintah dan dosis, kemudian jenis sifat vaksin yang harus diberikan. Kelas 5 dan kelas 6 itu butuh apa saja ya, contohnya HPV, kemudian IPV, MR itu kan dibelikan lagi ya, kemudian TD, program-program itu kita harus tahu untuk perencanaannya. Nah, di aplikasi yang digunakan adalah Semile ini sekarang. Di sini kita bisa masukkan perencanaan tahunannya, kemudian melakukan hitung sasaran, kemudian menentukan IP. IP adalah indeks pemakaian. Indeks pemakaian kenapa di situ harus ada IP-nya? Karena contohnya BCG. BCG itu untuk 20 anak, tapi secara nasional itu ternyata satu vaksin itu, satu vial vaksin hanya digunakan oleh 8 sampai 10 anak. Ya.
Jadi kita harus menentukan IP-nya dulu. Ya. Kemudian kita hitung ulang, baru lihat hasil perhitungan kebutuhan vaksin. Ini contohnya. Ini sudah disetujui ya dari Kemenkes, maka ada tulisan disetujui. Nah, kalau ini setelah kita susun, itu kita juga akan menghitung manual ya, ditambahkan buffer dan sebagainya. Kita boleh mengganti di sini kebutuhannya. Pada saat ada pertemuan dengan Kemenkes, kita sampaikan kenapa bertambah atau berkurang. Nah, kalau sudah disetujui yang dari aplikasi Semile, ini lapor ke kita jadikan satu untuk semua pengadaan obat di aplikasi namanya Emonef. Tadi mungkin sudah dijelaskan sama Bu Ratri ya. Aplikasi Emonef sudah selesai, baru disetujui, artinya kita sudah punya alokasi sejumlah itu untuk 1 tahun ke depan. Jadi, kalau di tahun 2025 saya perencanaan untuk 2026. Gitu. Ada pertanyaan untuk kedaluarsa. Kedaluarsa untuk vaksin yang COVID itu harus dikembalikan ke Kemenkes dengan tata caranya dari Kemenkes. Jadi kita nulis berita acara, kita kirimkan dulu ke provinsi semua barangnya. Juga kita lewat aplikasi Semile ini juga mengembalikan ke provinsi. Nanti provinsi kembali ke eh, Kemenkes, kemudian kembali ke Bio Farma. Itu tata caranya. Nah, untuk vaksin yang bukan COVID atau vaksin rutin itu bisa kita musnahkan sendiri dengan tata cara yang sama dengan obat. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Bu Ratri, jadi kita harus minta persetujuan wali kota dulu untuk barang yang dimusnahkan. Ya, yang dari puskesmas dikembalikan ke dinas, di direkap ya, kemudian diserahkan ke Bapak Wali Kota untuk minta persetujuan. Kalau nanti sudah disetujui, maka eh, bisa dimusnahkan karena ini obat termasuk limbah, maka Dinas Kesehatan Kota Malang bekerja sama dengan pemusnah limbah ya. Nanti kalau sudah dimusnahkan limbahnya, maka akan keluar sertifikat pemusnahan limbah. Sudah keluar, maka dilaporkan kembali ke Bapak Wali Kota. Dan yang pegang bendahara barangnya ya, baru bisa keluar. Itu tata caranya ya, karena ini birokrasi mungkin tidak sama dengan yang swasta ya. Jadi mungkin ketemu seperti itu. Itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Sepertinya belum, Ibu. Sepertinya Belum belum, ya. Ibu. Kalau belum, mungkin eh, sip, Sipnap Simona sudah dapat dari kampus ya. Mungkin nanti pas PKPA ya, apotek sudah dapat Sipnap Simona ya untuk pelaporan narkotika dan pelayanan kefarmasian. Mungkin nanti bisa diikuti yang mungkin yang baru Simona ya. Itu ya untuk pelayanan kefarmasiannya yang Simona. Tanya ke nanti PKPA apa itu apotek ya. Ya itu yang di dinas mungkin seperti itu. Nanti silakan bagi sendiri anggotanya. Kemudian yang ke dinas dulu siapa, yang ke gudang sawo jajar siapa nanti silakan apa ketuanya yang apa membagi gitu ya. Itu kalau sudah jelas mungkin saya cukupkan sampai sekian. Besok kalau ada pertanyaan disampaikan di tempat juga boleh ya. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Saya lihat Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ibu. Terima kasih banyak Ibu. ya, saya lihat dulu ya.